Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Ibu di sini akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas pada Indika. Silakan. Baik kawan-kawan, sebelum memulai materi pada hari ini, kalau kita berdoa mohon agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin menyanyikan Garuda Pancasila dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca buku literasi. Nanti Ibu beri waktu 5 menit dan sampaikan judul buku serta bahasan itu ya. Baik, Ibu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Dimulai dari Liana, sampaikan judul dan bahasan buku yang dibaca. Judulnya itu Sains itu Asyik. Membahas aktivitas pengenalan sains anak. Duit yang kedua membahas uang. Berjudul Why the Sea Laut, membahas mengenai hewan dan tumbuhan laut. Lalu yang ketiga itu judul bacaannya Sains Seru, membahas tentang penemuan-penemuan sains. Maria, Membaca sains anak itu tentang mengenal alam semesta. dan Indika. Saya membaca buku Rahasia Keajaiban Bumi, membahas mengenai isi bumi secara lengkap. Oke, semua judul dan bahasan buku yang baca semuanya bagus ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu suhu dan kalor beserta perpindahannya. Ini ada di kelas 5, semester 2, tema 6, tema 1 dan pembelajaran 2. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ibu akan memberikan jawaban kalian, ada di PPT, nanti Ibu berikan ke kalian. Baik, Ibu. Nah, Ibu akan memberikan gambar kalian di PPT. Nih, Ibu punya gambar di PPT. Kalian harus mencermati ini dan menyampaikan pendapat kalian ini sesuai dengan penglihatan kalian. Siapa yang bisa menyampaikan? Dwi? Gambar yang kiri ya, yang pertama itu bersuhu panas, Bu, karena makan asap. Ya, Terus kedua? yang kedua itu dingin, Bu, karena ada es batunya. Oke, betul. Nah, di sini siapa yang pernah melihat es batu yang mencair? Saya, Bu. Itu bentuknya seperti apa? Dari padat ke cair menjadi air ya. Iya, Bu. Nah, ini ada gambar apa? Ada es batu. Nah, apakah kedua benda ini dapat berubah suhu dan berubah bentuk? Bisa, Bu. Bisa berubah jadi cair. Ya. Kalau sesuai penglihatan kalian, ini bisa cair karena apa? Karena suhu yang
dan panas. Siapa yang tahu perbedaan suhu dan panas? Saya, Bu. Dwi, sampaikan pendapatnya. Perbedaan antara suhu dan panas. Panas merupakan salah satu bentuk energi. Dan juga panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Satuan panas yaitu kalori. Panas juga dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Sedangkan jika suhu adalah besaran. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan juga suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Oke, jawaban Dwi benar ya. Selanjutnya kita akan praktik mengenai kelon terhadap es batu. Sebelum kita melaksanakan praktik, kita akan melakukan es breaking, yaitu tepuk PPK. Siapa yang sudah tahu tepuk PPK itu seperti apa? Belum. Jadi tepuk PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Oke, Ibu praktekkan ya, Ibu contohkan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Gimana? Udah bisa belum? Bisa. Kita tulis semua. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Indika, Liana, dan Maria menjadi kelompok 1, dan Dwi sama Erna kelompok 2. Oke, Bu. Oke, selanjutnya nanti setelah kalian praktek, kalian harus mencari informasi mengenai es batu. Nah, kita akan melakukan percobaan tentang kerja kelon terhadap es batu dengan lilin api dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian duduk berkelompok, kita siapkan bahan-bahannya. Baik, Ibu. Ibu membagikan kalian alat dan bahan. Ibu. Nanti gelas umurnya bergantian ya. Ya, Ibu. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menghidupkan lilin ke wadah yang sudah disediakan ya, biar bawahnya enggak kotor. Ibu, ini apa itu? Rasanya. Itu aluminium yang kalian gunakan tahan panas ya, di pinggirnya itu jadi nggak keras kalau kena lilin. Bu, artinya Langkah selanjutnya, kalian taruh es batu tersebut ke dalam aluminium. Taruh dulu es batunya. Nah, kalau sudah, aluminiumnya kalian taruh di atas api lilin yang menyala. Gini Bu, ya. Nah, setelah beberapa menit kalian praktek, apa yang dihasilkan dari es batu itu? es batunya mencair, Bu. Ya, es batunya mencair. Nanti jika semuanya sudah mencair dengan sempurna, kita akan menghitung berapa sih mililiter air yang didapatkan dari es batu yang mencair. Nanti kita hitung menggunakan gelasakan secara bergantian. Baik, Ibu. Nah, bagaimana semua anak-anak? Apakah sudah mencair semua es batu yang dipraktikan? Sudah, Bu. Baik, kelompok 1 menyajikan hasil, maju ke depan. Kita akan hitung berapa mililiter yang dihasilkan dari es batu yang mencair. Oke, baik. Langsung saja masukkan airnya ke dalam gelas tangan. Berapa yang dihasilkan? 220 ml. Nah, kalian jabarkan coba dari hasil praktik.
Baik, jadi hasil dari kelompok 1 kita menghasilkan 220 ml es batu yang meleleh menjadi cair. Itu merupakan peristiwa perpindahan panas secara konveksi, Bu. Karena perpindahan kalor tersebut disertai dengan zat perantaranya. Itu seperti ketika es batu meleleh pada bagian bawah karena dipanaskan. Nah, bagian air yang di atas itu juga ikut panas, jadinya meleleh semuanya. Udah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2 yang menyajikan hasil. Oke, Bu. Berapa hasilnya? 110 mililiter. Oke, baik, beri jabarannya. Baik, dari praktik yang telah dilakukan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa es batu yang dibiarkan terkena suhu panas dari api lama-kelamaan akan mencair dikarenakan suhu api yang lebih tinggi daripada suhu di dalam freezer dan menyebabkan es batu menyerap panas dan mencair. Dan air dari es batu yang mencair tersebut setelah diukur menggunakan gelas takar menghasilkan 110 ml air. Oke, baik, diatur dulu. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya setelah praktik, kalian ibu minta untuk mengerjakan soal di buku anak, di buku siswa itu ada pertanyaan 10 pilihan ganda. Kalian kerjakan saja yang nomor 5 sampai nomor 10. Nomor 1 sampai nomor 5 tidak usah dikerjakan. Nanti jika kalian sudah selesai mengerjakan, di log ibu kita akan membahas bersama-sama. Jawaban tidak dikumpulkan, namun kita bahas bersama-sama. Oke? Oke, Bu. Nah, kalian ibu minta menuliskan jawabannya di kertas yang sudah ibu sediakan. Akan ibu bagikan satu persatu. Nih. Nomor berapa? Kalian kerja nomor 6 sampai nomor 10. Nah, gimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Sudah membaca teks yang ada di LKPD? Sudah, Ibu. Baik, kita membahas nomor 6 terlebih dahulu. Hatip melemparkan termometer ke atas kepalanya, kemudian termometer jatuh ke kakinya. Dia merasakan kakinya gatal-gatal setelah terkena cairan dari termometer. Cairan yang terdapat di dalam termometer adalah, Ya, Bu. yo Maria, apa? Jawabannya C, Bu. Rasa. Oke, jadi yang terdapat dalam termometer adalah cairan rasa. Yang ketujuh, termometer alkohol menerapkan sifat zat cair yang berubah akibat perubahan panas yang disebut. Oke, Dwi. D. Termostatik, Bu. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah termostatik. Yang kedelapan, di siang hari bagus membeli minuman dingin. Setelah minum bagus mencoba mengukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Ternyata suhu tubuhnya berasa lebih dingin setelah meminum es. Apakah penggunaan termometer yang dilakukan oleh Bagus itu akurat? Riana, jawabannya apa? Jawabannya yang B, Bu, tidak akurat karena setelah meminum cairan dingin tunggu sekitar 20 hingga 30 menit. Iya, jadi jawabannya adalah tidak akurat dikarenakan setelah meminum cairan dingin tunggu sekitar 20 sampai 30 menit. Yang kesembilan, pada tahun 1592 termometer pertama kali ditemukan oleh Erna. Ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Iya, jadi jawabannya adalah ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Yang terakhir, rumah sakit di Indonesia menggunakan satuan titik-titik dalam mengukur tubuh pasien. Jawabannya
Ya, ini apa? Celcius, Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah satuan Celcius. Nah, kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada di buku LKPD mengenai teks bacaan yang ada di LKPD. Nah, untuk mengulas kembali, Ibu akan bertanya kepada kalian, mengapa sih es batu itu bisa mencair saat terkena api dari lilin? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Liana. Karena terdampak panas Dari api lilin tersebut. Oke. Jadi pelajaran hari ini kita membahas mengenai apa? Tentang panas dan perbedaan. Ya, jadi kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini bahwa pembelajaran hari ini mempelajari tentang suhu dan kalor beserta perpindahannya. Nah, es batu itu berubah menjadi cair karena terdapat kenaikan suhu dari api lilin yang menyala. Kemudian,